Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang kolaborasi ini dalam program kita mempraktekkan praktek coaching. Baik, di sini saya sebagai pengamat, kemudian nanti coachnya itu adalah Ibu Dini dan coachnya adalah Pak Agus. Baik, Bu Dini, kita mulai saja ya Bu Dini ya. Ya, Bu Epa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Dini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Eva. Baik, puasa ya Bu Dini ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Bu Dini, pada kesempatan hari ini Ibu Dini akan menjadi coach dan di sini saya ingin bertanya apa kira-kira persiapan yang sudah Ibu buat untuk coaching ini? Iya, jadi ada beberapa persiapan yang akan saya siapkan dalam praktik coaching nanti Ibu ya. Jadi di antaranya saya akan menggunakan metode alur tirta Bu. Jadi Ya. nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian tirta. Rencana. Ya, rencana dan yang terakhir adalah tanggung jawab, Bu. Jadi hal tersebut yang akan saya jadikan panduan dalam coaching nanti, Bu Eva. Ya, baik Ibu. Untuk praktik coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Nah, jadi pada dasarnya pada coaching ini kan ada beberapa kompetensi Bu ya yang bisa dikembangkan, di antaranya mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach, dan mendengarkan aktif Bu. Oh iya. Baik Bu, untuk lebih detailnya tadi kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi itu ya dengan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri. Nah, kira-kira kompetensi apa yang nanti akan Ibu observasi? Jadi kompetensi yang akan saya observasi dalam coaching nanti Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh ya baik Bu, kompetensinya adalah pertanyaan berbobot ya Bu. Nah kira-kira ketercapaian tujuannya itu indikatornya seperti apa yang Ibu inginkan? Nah, jadi dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini tentunya saya akan memberdayakan coach itu sendiri dengan cara menggali ataupun pertanyaan berdasarkan masalah yang dihadapi coach itu sendiri, Bu Eva. Baik, terima kasih Ibu Dini, luar biasa. Saya persilakan Ibu mempraktekkan coaching bersama Pak Agus. Semoga praktek coachingnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama Bu ya. Silakan Bu Dini dan Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Eva. Sama-sama Bu. Oke, langsung aja Bu, kita mulai Bu. Iya. Untuk skenario dari coach dan coachnya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik Bu. Cuman ada sedikit hal yang membuat saya merasa terganggu. Kalau bisa menyita waktu Ibu sebentar, rasanya saya ingin bercerita dengan Ibu tentang hal apa yang saya hadapi sekarang, Bu. Oke. Mendengar sedang Pak Agus. Nah, jadi saja Pak Agus ya beberapa hari ini saya perhatikan Bapak terlihat murung. Ternyata ada masalah Pak Agus ya. Nah, coba ceritakan Pak Agus. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Agus? Begini Bu, saya juga bingung mau mulai dari mana ceritanya ini Bu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak bingung, nah bagaimana kalau kita menentukan tujuannya Pak ya? Jadi tujuan Bapak ingin katakanlah curhat kepada saya, ini kira-kira apa Pak tujuannya Pak? Begini Bu, tujuan saya curhat dengan Ibu, saya ingin meminta solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya. Ibu juga tahu saya di sini juga junior yang baru mengajar 1 tahun lebih Bu. Oh iya, Bapak junior ya. Jadi apa yang Bapak rasakan sekarang ini Pak? Terus terang, perasaan saya sekarang ini bingung Bu. Sebentar lagi kan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Ya. Jadi ada beberapa guru yang melapor ke saya, ada satu anak yang sering tidak masuk sekolah karena saya adalah wali kelasnya Bu.
Oh gitu. Jadi ada satu orang anak yang jarang masuk sekolah ya Pak ya, karena kebetulan juga Bapak ini wali kelas dari murid tersebut. Nah, jadi coba Bapak ceritakan lebih lanjut lagi Pak, bagaimana ceritanya Pak ya? Saya khawatir siswa itu ketinggalan pelajaran, Ya. dan bukan cuma itu, Bu, siswa tersebut juga terkenal nakal dan suka usil di dalam kelas juga. Mm-mm. Jadi kalau saya lihat ada sisi positif dan negatif kalau anak itu tidak masuk sekolah, Bu. Oh, nah ini saya tertarik Pak dengan pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa ada sisi positif dan negatif dari siswa yang jarang masuk sekolah dan suka usil terhadap temannya. Jadi coba Bapak ceritakan bagaimana Pak itu maksudnya sisi positif dan negatif dari siswa yang jarang masuk sekolah Pak. Eh, Begini, kalau dari sisi positifnya, jika anak tersebut tidak sekolah, teman-teman di dalam kelas merasa aman, Bu. Mm-mm. Dan suasana kelas itu jadi lebih kondisif. Dan sisi negatif saya, Ya. ya mengkhawatirkan nilai anak ini nanti bagaimana ke depannya, karena sudah sering tidak masuk sekolah dan banyak sekali tertinggal pelajaran dari guru yang lain, Bu. Oh, seperti itu yang Bapak maksudkan sisi positif dan negatifnya. Nah, jadi dari siswa Bapak yang sering tidak masuk ini, apakah sudah Bapak selidiki mengapa dia jarang masuk dan sering usil kepada temannya? Eh, Terus terang, Bu, untuk absensi saya hanya bertanya dengan temannya dan Mm-mm. temannya menjawab dia selalu bermain game online, Bu, sampai Oh, larut malam. Ya, mm. dan teman juga ada yang bilang keluarga siswa ini mengalami broken home, Bu. Oh iya broken home Pak ya. Jadi, nah jadi dari permasalahan murid Bapak yang Bapak hadapi ini, jadi bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya Pak? Rencananya ya saya akan berkunjung ke rumah siswa tersebut membicarakan masalah ini, Bu, Oke. kepada ya terutama kepada orang tuanya. Kalau mendengar dari jawaban temannya ya kondisi siswa tersebut memang butuh perhatian, Bu. Oh ya, jadi saya sangat setuju ya dengan rencana yang akan Bapak lakukan. Nah, nanti dalam rencana Bapak ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak ataupun yang Bapak libatkan dalam rencana Bapak ini? Saya akan melibatkan guru BK tentunya, Bu, ya, dan kerjasama dengan orang tua ya Ya. untuk pendampingan anak tersebut, Bu. Oke, nah dalam pelibatan guru BK dan kerjasama orang tua ya Pak ya. Nah jadi setelah Bapak ini bekerja sama dengan orang tua dan melibatkan guru BK, rencana tindak lanjut Bapak untuk anak ini bagaimana Pak ke depannya Pak? Ya, saya akan memberikan pembelajaran jam tambahan, Bu, di luar jam sekolah, mengingat banyak sekali pelajaran yang tertinggal dan meminta ya anak tersebut memfotokopi hasil catatan pelajaran temannya, Bu. Oh seperti itu Pak ya. Nah jadi setelah Bapak menemukan solusi ya Pak ya, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid Bapak. Jadi komitmen Bapak ini seperti apa Pak agar rencana yang akan Bapak lakukan ini bisa berhasil Pak untuk murid Bapak ke depannya. Ya, saya akan sedikit bekerja ekstra, Bu, dalam menangani hal ini karena anak ini memang perlu perhatian khusus dari saya, Bu. Ya, Oke. terutama saya selaku wali kelasnya. Hmm. Ya, selalu memberikan motivasi kepada anak ini dan memberikan tindakan segitiga restitusi agar anak ini memahami masalah yang dihadapinya, Bu. Oke, nah luar biasa sekali langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk murid Bapak satu ini ya Pak ya. Nah, jadi kita sudah berada di ujung pembicaraan ini Pak Agus ya. Nah, jadi sebelum saya menutup pembicaraan kita ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Agus setelah dan sebelum kita melakukan coaching ini Pak Agus. Ya, tentunya, Bu, alhamdulillah sekali ya, terutama atas waktu yang Ibu sempatkan untuk saya. Ya, perasaan saya sebelum di-coaching saya itu bingung dan khawatir, Bu. Dan Iya. setelah melaksanakan coaching ini, akhirnya saya merasa lega karena mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu.
Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, telah memberikan eh, masalah dari mau berbagi mengenai masalah dari murid Bapak. Nah, saya pikir sampai di sini Pak Agus ya pertemuan kita Pak Agus ya, karena sudah menemukan solusi ya Pak Agus ya dari kegiatan kita tadi. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Dini dan Pak Agus, luar biasa ya praktek coachingnya hari ini. Baik, untuk Bu Dini saya berikan kembali Bu ya terhadap coaching kita hari ini ya. Nah, Ibu Dini tadi apakah kompetensi dari pernyataan berbobot sudah tercapai seluruhnya Bu menurut Ibu? Saya rasa sih sudah tercapai Bu ya dari merumuskan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah dari murid Pak Agus tadi, kemudian aksi yang akan Pak Agus lakukan terhadap muridnya dan bentuk tanggung jawabnya Bu Epa. Iya betul, betul. Baik Bu Dini, sangat luar biasa Ibu sudah menerapkan dengan alur tirta ya Bu ya, dan membuat pernyataan yang berbobot untuk coaching sehingga menemukan solusi yang dihadapinya. Baik Ibu, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, baik itu kepada murid kita juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.